Ada 4 stage atau ada 4 tahap. Yang pertama, si kemampuan pemasaran, kemampuan mengelola keuangan, kemampuan mengelola manusia. Pertama, kemampuan mengelola produksi, misalkan ya. Misalkan kita mau bisnis, aku contohin dari bisnisku ya. Bisnisku salah satunya adalah membuat desain grafis. Nah, saat ini mungkin salah satu klien yang paling besar, kalau teman-teman tahu, itu ada perusahaan jamu namanya Nyonya Menir. Itu habis bangkrut, kemudian bangun lagi. Itu dari mulai logo, kemasan, itu kita yang bikin. Kemudian kalau klien yang di luar, yang salah satu yang menurut kita paling besar adalah, teman-teman pasti tahu, Johnson & Johnson. Itu salah satu klien saya. Jadi Johnson & Johnson, kalau misalkan teman-teman nanti lihat ada beberapa kemasan yang di pasaran, itu beberapa adalah buatan kami. Kalau Nyonya Menir, kemasan yang baru, misalkan yang baru rilis adalah minyak telur Nyonya Menir, itu semuanya dari logo, kemasan, itu adalah kita yang bikin. Nah, misalkan gini, kemampuan produksi itu sesederhana, misalkan kita mau jualan apa? Jualan desain, misalkan, atau jualan musik. Kemampuan produksi itu diukur dari, misalkan kita bisa sehari itu, ya, itu kita bisa jadi berapa desain. Ya. Yang kedua, kemampuan pemasaran. Kalau produk udah jadi, kalau nggak dipasarin nggak akan menghasilkan, benar nggak? Kemampuan pemasaran. Nah, sekarang ada namanya ilmu pemasaran digital. Nah, itu harus dikuasai. Ilmunya di mana? Banyak banget. Di YouTube ada, yang gratis ada, yang berbayar ada, gitu. Kemudian yang ketiga apa? Pengelolaan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan. Jadi aku akan ngomongin 2 stage dulu. Atau kita nggak usah kemana-mana dulu deh, produksi dulu gitu. Produksi itu pakai apa? Pakai skill, pakai knowledge, pakai skill, pakai ilmu pengetahuan. Ya udah, 3 keuangan sama sumber daya manusia itu step berikutnya. Tapi paling nggak pemasaran sama produksi dulu yang harus dikuasai gitu. Nah, ilmu 4 hal itu harus dikuasain dulu gitu. Ilmu teknis, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ini yang agak apa ya? Ini berat tapi harus dilalui, yaitu attitude. Attitude itu adab. Ya, attitude itu adab. Aku akan cerita sedikit pengalamanku. 2010, 11, 12, 2010, 2011, 2012 itu aku kuliah, kemudian ikut salah satu organisasi internasional. Udah gitu kuliahnya IPK-nya nggak jelek gitu. Jadi di kampus aku mungkin termasuk orang yang punya prestasi kali ya. Jadi udah gaulnya sama bule, komunikasi temennya artis-artis, influencer gitu. Aku mungkin kalau misalkan setelah kuliah terus langsung bikin bisnis, mungkin songong kali. Ya, potensi untuk songongnya ada gitu kan. Maksudnya bisa bahasa Inggris, itu kan potensi songongnya ada gitu. Ini nggak banyak orang yang tahu. Saya waktu itu ketemu sama guru saya, namanya Mas Ili. Waktu itu ya, kondisi keluarga lagi nggak bagus. Jadi bapak tuh habis bangkrut, kemudian ya ibu PNS, tapi anak ketiga sekolah semua, nggak nutup lah. Saya masih dibiayai, walaupun sedikit-sedikit bisa ngumpulin duit dari hasil nge-MC, hasil ngomong. Makanya kamu jangan grogi, kamu bisa ngasilin duit loh dari ngomong tuh. Iya. Habis itu semester 7 tuh, jadi semester tuh wajarnya sampai 8 ya. Tapi saya sampai semester 9, jadi nambah 1 semester lagi gitu. Nah, semester 7 itu saya gabung di satu komunitas namanya Jaringan Rumah Usaha. Itu pendirinya salah satunya adalah mentor saya, mentor bisnis gitu. Saya pokoknya ngomong, Mas aku pengen bisnis gitu. Aku minta
diajarin bisnis gitu. Ya udah. Tahu nggak sebulan pertama yang dilakukan apa? Saya jadi ini kan kayak ruang belajar gitu ya. Setiap ngepel, angkat-angkat kursi, terus nata-nata kayak gini, nata meja gitu. Terus ada gurunya kan tiap hari itu ada forum belajar gitulah. Muridnya cuma 5-6 orang, tapi intens setiap hari gitu. Dari Senin sampai Sabtu. Sebulan pertama. Tahu nggak 3 bulan berikutnya saya jadi apa? Jadi pelayan warung. Tahu nggak? Nggak banyak orang yang tahu. Jadi sebenarnya kehidupan kebetulan tinggal di Semarang sekarang, jadi sebenarnya kehidupan di Semarang tuh nggak mulus-mulus banget. Kehidupan kuliah tuh ya, tapi bayangin ya, saya yang di kuliahan mainannya sama artis, mainannya sama bule gitu kan. Tapi di satu sisi, karena semester 7 kan masih kuliah sebenarnya. Tapi di satu sisi tuh harus jadi pelayan gitu. Malu nggak kalian? Malu lah. Malu lah. Makanya kalau pas di warung tuh, kalau mau nyodorin menu gitu, ngeliat dulu. Oh nggak kenal, oke. Iya, benar. Nggak, tapi menurutku itu proses yang bagus buatku ya. Karena aku akan cerita sedikit bahwa di warung itu, rata-rata pengurus warungnya adalah, rata-rata karyawannya adalah janda dan anak putus sekolah. Rata-rata karyawannya adalah janda dan anak putus sekolah. Maka dari itu, setiap hari di kampus, jadi tuh aku masih kuliah tuh, semester 7 tuh aku masih kuliah. Nah, setiap hari saya tuh gaulnya kalau di kampus sama bule, sama artis, sama anak artis gitu ya. Di warung ya sama janda, sama anak putus sekolah gitu. Nah, selama jadi pelayan warung tuh banyak ngobrol. Ada satu pelayan, dia tuh janda, baru nggak lama lah. Dia itu hamil 6 bulan. Waktu hamil 6 bulan, itu suaminya kecelakaan meninggal. Terus pas melahirkan, anaknya meninggal. Jadi dia hidup sebatang kara. Di Semarang itu dia hidup sebatang kara. Jadi ngalamin cerita-cerita itu, setiap hari bergaul sama mereka, akhirnya ngerti bahwa oh, ternyata hidupku beruntung banget ya. Orang tua masih lengkap, duit masih dikirimin, masih ditelepon, masih dikasih pulsa, masih SPP juga kadang masih dibayarin, dan lain sebagainya. Bisa kuliah, even mereka janda gitu loh. Proses-proses itu kemudian yang banyak mengubah hidupku. Jadi, akhirnya aku belajar satu hal namanya kecerdasan empati. Kecerdasan empati itu sesederhana aku merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi ketika mereka sedih, aku ikut sedih. Bukan sebaliknya ya. Mereka sedih, kita seneng. Kita sedih, mereka seneng gitu. Mereka seneng, kita sedih gitu. Jadi bukan sebaliknya. Nah, kemudian ya banyak hal lah yang mengubah hidupku gitu. Tapi ada satu hal yang ternyata lebih penting daripada kompetensi, skill teknis, lebih penting dari ilmu pengetahuan, itu adab. Itu adab. Adab itu sederhana bagaimana kita tawadu sama guru, ya. Bagaimana tawadu sama guru. Nanti kapan-kapan kalau sempat teman-teman baca buku Ihya Ulumuddin, ya, baca buku Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu artinya adalah meninggikan ilmu-ilmu agama. Nah, dalam bab pertama itu ada namanya ilmu. Bab pertama itu ilmu. Nah, di situ nanti dibahas adab-adab menuntut ilmu. Nah, aku tadi bicara 3 hal ya. Yang pertama skill, yang kedua ilmu, yang ketiga adab. Adab ini melandasi yang kedua itu. Jadi kalau aku boleh kasih prioritas, adab itu jauh lebih penting dibandingkan ilmu gitu. Bahkan untuk menuntut ilmu dibutuhkan adab yang baik. Misalkan mendengarkan,
mendengarkan guru, menyimak, patuh sama guru gitu. Makanya kalau orang-orang dulu tuh kan sama istilahnya sama ustadz sama gurunya itu kan patuhnya bukan main gitu. Jadi sangat tawadu. Nah, ini yang mungkin agak hilang di generasi yang sekarang. Makanya kesempatan kali ini aku menegaskan bahwa adab itu di atas apapun, di atas ilmu pengetahuan. Tiga itu, Mas. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mulai, belajar dari kompetensi teknis dulu, belajar sama siapapun, ya. Kemudian ilmu pengetahuan, untuk punya adab yang baik. Bukan hanya kepada guru, tapi kepada teman. Gitu. Adab yang baik itu segampang itu tadi, kalian punya empati. Adab yang baik itu, aku coba merumuskan lagi ya. Wah, bercabang nih ilmunya. Aku coba merumuskan lagi. Adab itu kalau boleh dibagi ada 3 hal.